Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pola pembangunan semesta berencana. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Ferika Purba. Nama saya Febri Nenggolan. Nama saya Christine Rezeki Nenggolan. Baiklah, kami akan melakukan presentasi kami. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pengertian pembangunan semesta berencana. Pembangunan semesta berencana merupakan pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pendorong demokrasi supaya merencanakan proyek A dan B bersumber dari pidato Presiden di depan Universitas Heidelberg am Neckar yang diucapkan 16 hari sesudah hari tahunan kepala negara, yaitu pada tanggal 22 Juni 1956. Pidato tersebut mengatakan kepada dunia internasional bahwa tanah air Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya raya dan kekayaan itu berlimpah-limpah. Pembangunan semesta berencana yang bersifat menyeluruh ini pertama kali dilaksanakan pada ketetapan MPRS nomor 2 atau MPRS 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahun 1961 sampai 1969. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebagai sebuah landasan bagi pembangunan yang menyeluruh, sudah tertentu pembangunan semesta berencana ini tidak hanya fokuskan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan yang mencakup pembangunan mental atau karakter bangsa. Pembangunan harus berpusat pada manusia atau lebih dikenal dengan para-human-centric development. Meski ketetapan MPRS ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena ada peristiwa Trikora, kemudian Dwi-Kora, dan akhirnya pemberontakan G30 SPKI. Tahap MPRS ini dapat disebut tanggungan kesadaran bangsa Indonesia untuk menyusun peranan pembangunan yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Ini kemudian menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan pada masa-masa sesudahnya. Sebagai sebuah landasan bagi pembangunan yang menyeluruh, sudah tertentu pembangunan semesta berencana ini tidak hanya untuk diberatkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan yang merata setiap manusia Indonesia. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Besaran pembangunan semesta berencana menyiratkan kehendak rakyat Indonesia untuk maju dan menjadi bangsa yang memiliki keunggulan peradaban di antara bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Rencana besar ini haruslah melingkupi pembangunan politik, budaya, dan ekonomi. Pembangunan politik diarahkan untuk mencapai kehidupan politik yang berdaulat. Negara dan bangsa Indonesia menghendaki seluruh rakyat negeri ini memiliki kedaulatan atas tanah airnya, atas tumpah darahnya, dan atas bumi Indonesia. Dapat dicapai dengan pembangunan kekuatan bangsa pada seluruh dimensi. Untuk membangun kekuatan bangsa diperlukan pengerahan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan modal yang memadai, sehingga diperoleh postur kekuatan nasional yang handal. Dalam bidang budaya Indonesia, pembangunan bagi semua di bidang ekonomi, Indonesia harus menjadi negara terkemuka dalam pembangunan ekonomi dunia. Pembangunan nasional harus menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi yang mandiri dan tidak tergantung pada negara-negara yang sudah maju. Tujuan dari pembangunan semesta yang merata ini adalah agar rakyat Indonesia tidak ada lagi yang tertindas. Dengan pembangunan yang merata, bangsa dan negara Indonesia dapat mencukupi kebutuhan dan dapat mengolah penghasilannya sendiri di negara Indonesia.